Selamat bagi kita semua yang dirahmati oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudara kembali dalam perenungan akan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan bacaan harian 6 Oktober 2021 dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 36. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak merenungkan firman-Mu. Cerahkan dan bukakanlah hati dan pikiran kami, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi fokus perenungan kita pada hari ini, ayat 28 dan ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita semua, ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit. Bacaan Injil hari ini adalah bagian dari ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan dari atas bukit di depan banyak orang. Saudara-saudara, begitu banyaknya orang yang mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mendengar bagian dari ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak. Yang pertama adalah soal hal perzinahan. Hal perzinahan rupanya menjadi topik yang sangat penting untuk disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya saja pun sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wah! Artinya saudara-saudara, setiap orang itu punya potensi untuk melakukan zina. Jika kita tidak bijaksana dalam mengelola pikiran dan hati kita. Karena itu saudara-saudara, menurut saya, hal perzinahan ini sangat penting untuk kembali diingatkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, soal hati dan keinginan harus juga mendapatkan perhatian yang khusus dan serius bagi kita dalam segala keadaan kita, dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita. Karena saat kita berdiam pun, ternyata kita bisa mengingini dan memikirkan seseorang yang membawa kita melakukan dosa perzinahan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang juga mendapatkan perhatian penting dari Tuhan Yesus dalam pengajarannya dari atas bukit tersebut adalah soal perceraian. Saudara-saudara, hal perceraian ini menjadi penting juga untuk kita perhatikan bersama-sama sebagai umat Tuhan yang ada dan hidup di zaman sekarang. Sebab dari berbagai media massa atau artikel-artikel menyampaikan kepada kita, angka perceraian di dunia melonjak tinggi, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini, termasuk di Indonesia. Bahkan dikatakan bahwa peningkatan perceraian ini justru terjadi dari pihak perempuan yang mengajukan. Salah satu data yang menyampaikan kepada kita, dikatakan 76% kasus perceraian diajukan oleh perempuan. Saudara-saudara, apakah saat ini orang semakin pandai bercerai? Semakin besar peluang untuk bercerai? Semakin berani orang untuk bercerai? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun alasan seseorang untuk memutuskan untuk bercerai, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita
bahwa Tuhan Yesus tidak memperkenankan perceraian. Jika Tuhan tidak memperbolehkan perceraian, mengapa semakin banyak orang yang bercerai? Menurut saya, saudara-saudara, penyebabnya adalah semakin lemahnya penghayatan manusia akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Seperti di masa Musa. Musa terpaksa memberikan surat cerai karena ketegaran hati umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tidak ingin menjadi orang yang tegar hati, tetapi kita senang menjadi orang yang bertanggung jawab dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Marilah saudara-saudara kita menjaga diri kita, hati dan pikiran kita, dan kita tidak menyebabkan orang lain jatuh untuk melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kembali akan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau menolong kami agar kami dapat menjaga hati dan pikiran kami. Kami dapat menjaga setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat merawat kehidupan sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami. Roh Kudus, tolong kami dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.